kalau saya ingin ceritakan terlalu banyak kenangan di antara saya dengan saya punya istri. Dan yang tidak kalah menariknya menjelang wafatnya, dia sampaikan kepada saya, Habib, saya nggak ada benci orang, saya nggak ada benci orang, semua orang yang punya salah saya maafkan, semua. Kemudian begitu di rumah sakit, dokter sudah menyatakan ini mesti masuk ICU, dia nggak mau. Ini harus ditinggal di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang, dia nggak mau. Dia minta, Habib, kalau Habib baik, sayang, lepas ini semua alat. Saya mau pulang, saya mau pulang. Dan selama di rumah sakit, walaupun sakit, setiap mendengar azan, dia minta untuk diambilkan wudhunya, dihadapkan tempat tidurnya ke kiblat, dan dia minta untuk dibimbing sholat. Enggak, 36 tahun saya hidup bersama almarhumah, saya nggak pernah lihat yang bersangkutan ini meninggalkan sholat, ya kawan. Jangankan meninggalkan sholat, sholat di luar waktunya, saya nggak pernah lihat. Sholat selalu berusaha di awal waktu, 5 waktu di awal waktu, saudara, selalu. Bahkan sampai-sampai nggak berani pergi mau kondangan atau kemana-kemana kalau sekiranya bisa menyebabkan kesulitan dalam sholatnya. Ini sesuai, saya sampaikan ini sesuai dengan amanat Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Jadi sekali lagi, ini luar biasa, bahkan detik-detik menjelang meninggal dunia, saat sekarat, saudara, sudah ada di badannya, saudara. Begitu mendengar azan zuhur, dia memandang seperti meminta ingin sholat. Saya tanya, dia udah nggak bisa bicara, udah nggak bisa bergerak, mata udah nggak bisa lagi melihat, ya kok. Tapi telinga masih mendengar. Dia memberikan isyarat sepertinya dia ingin sholat. Saya tanya, mau wudhu, dianggukkan kepala, kita wudhukan, kita taruh di tempat tidurnya, kemudian saya menjadi imamnya, masih sempat kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi memang seumur hidupnya dia tidak pernah mau meninggalkan sholat, sampai detik-detik terakhir pun Allah beri kesempatan tetap melaksanakan sholat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, jazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum fi hadhihi salatil janazah. Fasallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana yubarik lakum jami'an wa yaj'alana wa iyyakum minal muttaqin. Kami keluarga daripada almarhumah Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibn Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dengan ini menyampaikan terima kasih kepada semua yang sejak kemarin telah banyak membantu kelancaran pengurusan jenazah. Alhamdulillah barusan kita sudah sama-sama mensolatkan. Sebentar lagi akan kita berangkatkan ke Pondok Pesantren Markas Syariah di Megamendung untuk dimakamkan. Singkat saja pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, ada 2 perempuan yang seumur hidup saya tidak akan pernah bisa saya lupakan. Begitu besar jasa mereka di dalam membantu menguatkan perjuangan saya selama ini. Yang pertama adalah almarhum ibunda tercinta, yaitu Asy-Syarifah Sayyidah binti Alwi Muhammad bin Zain Al-Attas, yang semenjak kecil saya yatim dididik dengan demikian rupa sampai saya dinikahkan, sampai dibimbing bagaimana cara berkeluarga, sampai diberikan dukungan habis-habisan di dalam berdakwah. Allah yarhamha rahmatan wasi'ah. Kemudian yang kedua yang juga tidak boleh dilupakan adalah almarhumah jenazah yang hadir depan kita pada hari ini, yaitu Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibn Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau adalah salah satu cucu daripada Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. 36 tahun beliau mendampingi saya berumah tangga. 36 tahun
Beliau menjadi istri yang setia, istri yang sabar, istri yang penuh cinta, istri yang penuh tanggung jawab, istri yang melahirkan 7 putri bagi saya, istri yang selama ini terus memberikan semangat kepada saya dalam suka maupun duka, istri yang gak pernah mengeluh walaupun saya mendapatkan apapun tantangan di dalam perjuangan. Saya di penjara, saya keluar negeri, saya hijrah, selalu mendampingi dengan setia. Luar biasa. Saya tidak bisa bicara banyak tentang kesetiaannya, tentang pengorbanannya, tentang cintanya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan itu menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau saya ingin ceritakan terlalu banyak kenangan di antara saya dengan saya punya istri. Dan yang tidak kalah menariknya menjelang wafatnya, dia sampaikan kepada saya, Habib, saya nggak ada benci orang, saya nggak ada benci orang, semua orang yang punya salah saya maafkan, semua. Kemudian begitu di rumah sakit, dokter sudah menyatakan ini mesti masuk ICU, dia nggak mau. Ini harus ditinggal di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang, dia nggak mau. Dia minta, Habib, kalau Habib baik, sayang, lepas ini semua alat. Saya mau pulang, saya mau pulang. Dan selama di rumah sakit, walaupun sakit, setiap mendengar azan, dia minta untuk diambilkan wudhunya, dihadapkan tempat tidurnya ke kiblat, dan dia minta untuk dibimbing sholat. Enggak, 36 tahun saya hidup bersama almarhumah, saya nggak pernah lihat yang bersangkutan ini meninggalkan sholat, ya kawan. Jangankan meninggalkan sholat, sholat di luar waktunya saya nggak pernah lihat. Sholat selalu berusaha di awal waktu, 5 waktu di awal waktu, saudara, selalu. Bahkan sampai-sampai nggak berani pergi mau kondangan atau kemana-kemana kalau sekiranya bisa menyebabkan kesulitan dalam sholatnya. Ini sesuai, saya sampaikan ini sesuai dengan amanat Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Jadi sekali lagi, ini luar biasa, luar biasa. Bahkan detik-detik menjelang meninggal dunia, saat sekarat, saudara, sudah ada di badannya, saudara. Begitu mendengar azan zuhur, dia memandang seperti meminta ingin sholat. Saya tanya, dia udah nggak bisa bicara, udah nggak bisa bergerak, mata udah nggak bisa lagi melihat, ya kawan. Tapi telinga masih mendengar. Dia memberikan isyarat sepertinya dia ingin sholat. Saya tanya, mau wudhu, dianggukan kepala, dianggukan kepala. Kita wudhukan, kita taruh di tempat tidurnya, kemudian saya menjadi imamnya, masih sempat kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi memang seumur hidupnya dia tidak pernah mau meninggalkan sholat. Sampai detik-detik terakhir pun Allah beri kesempatan tetap melaksanakan sholat. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah, kesalahannya diampuni oleh Allah, kekurangannya disempurnakan oleh Allah. Nah, akhirnya saya minta kepada semua yang ada di sini, khususnya kerabat, keluarga, handai tolan, sahabat daripada almarhumah. Kalau almarhumah semasa hidupnya ada melakukan kesalahan, baik yang kita ketahui maupun tidak ketahui, yang besar ataupun yang kecil, baik kesalahan yang dia sudah minta maaf sama kita atau belum minta maaf, yang sengaja atau tidak sengaja, yang menyakiti kita atau tidak menyakiti kita, tolong bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukakan pintu maaf. Dan almarhumah sudah memaafkan. Kalau siapapun di antara kita yang punya salah kepada almarhumah, dia sampaikan, saya gak ada benci, saya maafkan semua orang yang punya salah. Jadi sekali lagi tolong kepada semua yang ada di sini, bukakan pintu maaf. Kemudian selanjutnya, andai kata semasa hidupnya almarhumah ada utang piutang, ada sangkutan dengan siapapun yang ada di sini, segera sampaikan kepada kami. Kami ingin segera menyelesaikannya, menuntaskannya, supaya almarhumah kembali kepada Allah tanpa membawa utang piutang dari pihak manapun juga, ya ikhwan. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya minta salah satu menantu untuk bisa Habib Hanif mengumumkan apa yang perlu diumumkan, diberitahukan, juga sekaligus dilepas kita akan berangkat. Dan terima kasih di sini, alhamdulillah ada Habib Hud Al-Attas, ada Dr. Salim Al-Jufri, ada Habib Hasan Segaf, ada Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan, ada Habib Salim
bin Umar Hamid, ada Habib Muhammad Kaha Al-Jufri yang datang dari Surabaya, ada Habib Jailani, Habib Abdurrahman yang juga datang dari Jawa Timur, masih ada Habib Toha. Terlalu banyak habaib di sini kalau saya sebutkan satu persatu, tapi tolong tidak mengurangi penghormatan saya. Dan guru saya tercinta ada di samping sini, yaitu Kiai Haji Sukron Makmun, yang nanti kita minta doanya untuk kita punya istri. Ini beliau adalah guru saya yang saya sempat menimba ilmu kepada beliau di berbagai majelis, di berbagai tablik, di berbagai mimbar. Dan alhamdulillah, walaupun usia beliau sudah lanjut, beliau sempatkan diri untuk bisa hadir bersama kita di sini. Jazakumullahu khairal jaza. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas nama semua keluarga saya atas segala kekurangan pelayanan dari kami. Jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.